Pemirsa, Presiden Jokowi minta pembahasan tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode dihentikan. Sementara itu Menko Luhut disebut-sebut sebagai pihak yang gencar menyuarakan wacana tersebut. Apakah pernyataan Presiden ini akan mengakhiri gerilya para pembantu Presiden yang menggulirkan isu perpanjangan masa jabatan Presiden? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua DPD Lanyala Mataliti dan juga Wakil Ketua MPR dari fraksi PKB, Jazilul Fawait. Selamat malam Pak Lanyala, Pak Jazilul. Selamat malam. Oke, saya ke Pak Lanyala terlebih dahulu ya. Pernyataan Presiden hari ini yang minta para menterinya berhenti menyuarakan urusan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, sudah cukup tegas belum menurut Anda? Ya, alhamdulillah kalau saya lihat Pak Jokowi. Sebetulnya Pak Jokowi itu sudah apa ya? Dari awal saya sudah yakin nih bahwa Pak Jokowi tidak mungkin mau melanggar konstitusi. Dan saya selalu yakin bahwa Pak Jokowi ini ngomongnya tidak bersayap, tapi rupanya pembantunya ini masih mencoba-coba. Ya wajar lah kalau mencoba-coba karena merasa di backup sama partai, akhirnya beginilah yang terjadi. Tapi alhamdulillah ini semakin dekat situasinya. Pak Jokowi mengambil sikap seperti ini. Mudah-mudahan itu pembantu-pembantunya paham betul, dan saya harapkan juga dari partai-partai jangan usah mendorong-dorong lagi lah, kasihan Pak Jokowi. Oke. Gitu. Nah, Pak Jazilul, kata Pak Lanyala dari partai-partai nggak usah mendorong lagi lah wacana soal penundaan pemilu. Jadi PKB gimana nih? Mau nurut sama Presiden atau tetap mau mendorong-dorong wacana penundaan pemilu ini terjadi? Pertama, kami mengapresiasi statement Pak Presiden kepada para menterinya agar tidak membuat gaduh dan memberikan pernyataan yang kontroversial terkait penundaan. Tetapi kami juga menunggu agar Presiden juga bersikap tegas, karena kata kuncinya para menteri diminta untuk fokus bekerja karena keadaan sedang sulit. Karena apa? Karena ada sebagian menteri juga yang hari-hari ini sibuk kampanye. Betul. Nah, menurut saya harus ingatkan juga, karena kata kuncinya kenapa ini Pak Jokowi meminta untuk dihentikan, karena tahu bahwa ke depan keadaan sulit dan diminta untuk para menterinya fokus. Sementara ada menteri juga yang berwacana untuk maju menjadi presiden atau wakil presiden. Menurut saya ini juga kontraproduktif. Oleh sebab itu apa yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi ini menjadi bagian yang juga akan kami pertimbangkan terkait dengan wacana penundaan dan perpanjangan. Intinya, maksudnya apalagi yang mau dipertimbangkan? Intinya semua pihak harus fokus bekerja menghadapi situasi yang sulit. Tetapi tidak ingin juga kami misalkan jabatan menteri yang diberikan kepada para menteri sebagai amanat politik kemudian dipakai untuk berkampanye. Ini juga sama halnya tidak mengindahkan peringatan Presiden. Nah, kalau itu tidak dihentikan, kami juga akan terus mewacanakan perpanjangan maupun penundaan. Karena ini domain partai. Kami sebagai partai butuh juga untuk memberikan pencerdasan kepada masyarakat sekaligus narasi-narasi yang disampaikan oleh partai gitu. Nah, oleh sebab itu hentikan, para menteri juga hentikan, tolong hentikan juga kegiatan-kegiatan yang mengarah pada pencitraan, pada pencapresan yang kemudian melalaikan tugas-tugas utama di kabinet. Sebentar. Pak Jazilul, jadi maksud Anda selama masih ada menteri yang mencoba untuk berkampanye, PKB akan tetap mengusulkan untuk tetap ada penundaan pemilu? Nah, tentu kami akan melihat kinerja para menteri yang diharapkan Presiden untuk fokus bekerja menanggulangi keadaan yang sulit. Jadi ini jangan main-main juga, karena kami melemparkan wacana ini bukan untuk main-main juga. Tetapi ingin semuanya juga fokus. Sama, jadi mereka atau kami yang ada di partai politik dan para menteri yang menduduki jabatan politik hendaklah juga bertindak secara proporsional. Menteri bertugas untuk membantu Presiden dan kami di partai
politik itu juga memiliki kewenangan-kewenangan dan dinamika-dinamika di partai politik. Baik, Pak Lanyala, saya minta tanggapan Anda. Jadi ternyata ada semacam syarat gitu ya. Kalau misalnya ada menteri yang tetap berkampanye, maka PKB juga akan tetap untuk mengusulkan wacana penundaan pemilu. Tadi Anda meminta partai juga harus menuruti permintaan presiden, tapi ternyata ada yang seperti ini. Bagaimana tanggapan Anda? Saya rasa wajar lah kalau partai juga minta seperti itu. Jadi memang tugasnya menteri itu kan membantu presiden, bukan untuk menceritakan untuk jadi calon presiden. Tadi yang disampaikan oleh Mas Jazilul itu memang benar. Saya lihat memang banyak, malah fasilitas negara yang dipakai untuk pencitraan dia sebagai calon presiden. Tapi hal-hal seperti itu harusnya tidak boleh ada. Dan harapan saya kepada Pak Presiden, mudah-mudahan Pak Presiden ini tahu persis bahwa kelakuannya para menterinya bagaimana, dan saya yakin beliau tahu dan masih diam-diam. Mudah-mudahan kalau ini yang menteri-menterinya yang mau nyapres itu, biar aja kalau dia mau nyapres, silakan saja, jangan dihalangi haknya, karena itu menjadi hak pribadinya dia menjadi calon presiden. Tapi saya berharap Pak Presiden pun juga harus menggunakan hak prerogatifnya, berhentikan ini menteri-menteri yang menggunakan fasilitas negara ini. Jangan terus-teruskan, yang akibatnya membuat cemburu para partai dan yang lainnya. Nah itu saya juga tidak akan menyalahkan partai kalau memang ada protes bahwa ada para pembantu presiden yang lagi pencitraan untuk menjadi capres. Pak Lanyala, jadi menurut Anda sekarang di antara para pembantu presiden ini ada para pembantu yang mencoba untuk curi-curi kampanye untuk nyapres, tapi sebagian ada juga yang mendorong agar terjadi penundaan pemilu dan Presiden Jokowi yang diperpanjang masa jabatan presidennya. Jadi ada kubu yang berbeda ya di antara para pembantu para presiden ini? Kalau saya lihat bukan mencuri-curi, ini sudah terang-terangan aja ini mereka kampanye. Itu kalau kita mau sebut saja Pak Nyala. Oh sudah, orang juga saya nggak usah sebut, orang juga sudah tahu. Kita mau keliling di bandara, kita mau ke ATM, kita mau kemana, itu udah jelas itu mau ngapain itu. Kalau bukan untuk capres, sampai orang masuk kamar mandi aja ada fotonya, ngapain sekali kayak gitu. Kan kasihan Pak Jokowi. Sedangkan saya melihat kinerjanya BUMN ini pun ini banyak yang kita koreksi ini. Jadi maksud Anda bukan BUMN, Pak Lanyala? Nanti saya akan koreksi ini BUMN. Kita dari DPD ini mengawasi BUMN, ya, dan mengawasi semua kementerian. Salah satu yang kita awasi adalah BUMN. Dan kita sudah punya. Pada saatnya saya akan lapor. Cuma saya belum ada waktu nih ketemu sama Pak Jokowi. Nanti kalau sudah ada ketemu Pak Jokowi akan saya buka semua ini loh Pak. Ini bukan akan meningkatkan ekonomi kita, akan tambah menghancurkan kita. Oke, Pak Jazilul, jadi partai melihat ini ada kaitannya ya, kalau selama masih ada menteri yang Anda katakan tadi berkampanye, maka partai juga berhak untuk tetap mendorong adanya penundaan pemilu. Bukankah itu sebetulnya dua hal yang berbeda? Kenapa dicoba untuk digilir ke menteri-menteri yang sedang berkampanye? Begini Mbak Zilvi, pernyataan Presiden tadi itu harus dibaca memberikan dorongan dan pengingatan kepada para menteri untuk fokus bekerja. Nggak usah bicara penundaan, nggak usah bicara perpanjangan, sebab itu bukan domain dari para menteri. Nah sama halnya juga para menteri juga mungkin tidak bicara penundaan dan perpanjangan, tapi bicara pencapresan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua DPD tadi itu. Itu kan sama halnya mereka tidak fokus kepada pekerjaan yang menjadi amanat sebagai seorang menteri. Nah, apa yang PKB lakukan terkait dengan pengusulan itu sebenarnya wacana yang ada di dalam koridor dan pikiran alam masyarakat demokrasi hari ini gitu. Nah nanti kalau misalkan Pak Presiden, karena kami bagian dari koalisi Presiden Jokowi, kalau nanti kami juga diberikan peringatan untuk berhenti, tentu kami berhenti. Tetapi kami juga perlu mengingatkan karena ada sebagian menteri juga yang tidak fokus pada tugasnya. Yang disampaikan Pak Presiden secara terbuka minimal
memberikan sinyal kepada kami juga. Kami juga tidak bodoh-bodoh amat menangkap signal itu. Tetapi bebal juga jika misalkan hari ini yang serba sulit ini kemudian ada para menteri yang tidak fokus pada tugasnya. Itu maksud saya. Jadi kami juga menangkap sinyal, tolong sinyal ini juga ditangkap oleh para menteri yang lain yang tidak bicara penundaan tapi bicara pencapresan. Apa bedanya? Selain bicara soal pencapresan, kan sebelumnya Pak Lanyala sempat menyebut ya nama Menko Luhut. Jadi ketika sekarang Presiden berbicara seperti itu di depan para menterinya, berarti ini sekaligus mengonfirmasi isu ada Menteri Jokowi yang memang bergerilya menggulirkan wacana penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan Presiden, Pak Lanyala? Kenapa? Berarti ini mengonfirmasi memang ada Menteri Jokowi yang bergerilya menggulirkan wacana penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan Presiden? Ya otomatis lah, tapi yang jelas kalau menurut Big Data DPD RI itu tidak mungkin ada perpanjangan 3 periode. Jadi apalagi yang disampaikan oleh salah satu menterinya Pak Jokowi bahwa ada 110 juta, itu bohong, itu berita hoak itu. Itu nggak ada itu. Saya sudah melihat tidak ada yang mau bicara seperti itu. Dan sekarang ditanya sama rakyat ditanya, mana buktinya kalau memang big data itu ada? Jangan hanya sekedar ngomong big data ini. Begitu ditanya resmi, nggak mau ngasih tahu karena ini bukan joget dana. Loh, ini sudah dinyatakan ke publik. Dinyatakan ke publik ini berarti harus dibuka kepada publik. Publik harus tahu mana datanya, jangan terus asal ngomong. Kalau nggak asal ngomong ya jangan diterusin gitu loh. Jadi kalau terus ditegur sekarang Presiden menegur seperti ini, harusnya para menteri itu paham lah supaya jangan lagi. Dan saya juga berharap partai politik pun juga harus paham itu bahwa dengan adanya perpanjangan 3 periode itu rakyat nggak mau, sudah pasti nggak mau. Jadi partai politik juga seharusnya paham partai politik ini sudah harus paham juga lah kepentingan rakyat. Nanti kasihan apa partai politiknya loh. Ditinggal loh tadi sama konstituennya. Wah ini kok PKB cuma mau minta 3 periode. Itu ya Pak Jazilul, pesan dari Pak Lanyala. Oke, terima kasih, sayang sekali waktu kita sudah habis. Harus kita sudahi. 3 periode Pak Nyala. Harus kita sudahi. Terima kasih Pak Lanyala Mataliti dan juga Pak Jazilul Fawait telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Pemirsa, kami masih akan beralih.